Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruizik dengan NIM 21210116 dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Mohon izin untuk membuat video tutorial cara mendownload Prezi dan juga mempresentasikan masalah atau isu tentang masalah gizi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan atau menjadi masalah di masyarakat, di mana video ini tugas daripada mata kuliah Informasi dan Teknologi Dasar. Baik, di sini yang pertama adalah tutorial untuk menggunakan Prezi. Yang pertama langsung saja menggunakan web, bisa menggunakan Chrome atau menggunakan Microsoft yang lainnya. Kemudian kalian bisa mengklik prezi.com dan tampilannya akan seperti ini. Ada menu All Project, Presentation, Video, dan Infografis. Kenapa tampilan di laptop saya seperti ini? Karena sebelumnya saya sudah login menggunakan akun Gmail. Kemudian kalian bisa memilih template sesuka hati kalian. Baik, sebelumnya mohon izin untuk mempresentasikan masalah gizi yang sedang marak atau sedang diperbincangkan di masyarakat. Kali ini saya mengambil tema hubungan kebiasaan konsumsi minum kopi dengan kejadian hipertensi pada pria lansia usia 60 tahun di desa X. Di sini saya Ahmad Faruizik dengan NIM 2121011116 dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Untuk latar belakangnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Pada pemeriksaan tekanan darah akan didapat dua angka. Angka yang lebih tinggi diperoleh pada saat jantung berkontraksi atau sistolik. Angka yang lebih rendah diperoleh pada saat jantung berrelaksasi atau diastolik. Kandungan kafein pada kopi berkisar antara 70 hingga 220 mg per 150 ml kopi. Berdasarkan berbagai penelitian, kopi dapat meningkatkan tekanan darah secara akut. Asupan 200 hingga 300 mg kafein pada kopi yang dilakukan pada pasien hipertensi menyebabkan peningkatan tekanan darah dengan rata-rata 8,1 mmHg pada tekanan darah sistolik dan rata-rata 5,7 mmHg pada tekanan darah diastolik. Efek tersebut terlihat 1 jam setelah konsumsi dan bertahan 3 jam kemudian. Kemudian pengertian tekanan darah. Tekanan darah merupakan suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, dan penyakit lainnya. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Yang pertama, faktor yang dapat dikendalikan ada obesitas, yang kedua konsumsi natrium, yang ketiga stres, yang keempat konsumsi alkohol, yang kelima merokok, yang keenam kebiasaan minum kopi. Faktor yang tidak dapat dikendalikan, yang pertama ada umur, jenis kelamin, keturunan, dan etnis. Kemudian pengertian kopi. Kopi merupakan bahan penyegar yang biasanya disajikan dalam bentuk minuman yang dibuat dari biji tanaman kopi yang telah dipanggang. Tanaman kopi terbagi menjadi dua spesies, yaitu Arabica dan Robusta. Arabica merupakan kopi tradisional dengan rasa yang enak, sementara itu Robusta mempunyai rasa pahit dan sedikit asam serta mengandung kafein yang lebih tinggi. Kandungan kafein dalam secangkir kopi tergantung varietas kopi tersebut. Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi. Kemudian manfaat kafein. Kafein adalah salah satu jenis alkaloid yang banyak terdapat dalam biji kopi, daun teh, dan biji coklat. Kafein dapat mengatur neurotransmitter tubuh. Kafein membantu memunculkan potensi tersembunyi yang terbagi dalam 4 macam. Yang pertama ada kognitif, yakni menjalankan logika, daya ingat, kefasihan verbal, konsentrasi, dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan persepsi terhadap keindahan. Yang kedua efektif, meliputi memeras emosi,
meningkatkan ketenangan, melepaskan kebosanan, dan memompa rasa percaya diri. Yang ketiga ada fisik, yakni meningkatkan kecepatan, daya tahan, energi yang dihasilkan, kekuatan waktu reaksi, dan proses termogenesis, yakni pembakaran lemak dan laju metabolisme. Kemudian yang keempat ada terapeutik. Kemudian berikut adalah hubungan minum kopi dengan tekanan darah. Kopi dapat meningkatkan tekanan darah yang disebabkan oleh kandungan kafeinnya. Mekanisme kerja kafein sebagai antagonis kompetitif pada reseptor adenosin merupakan mekanisme kerja kafein yang paling utama. Di pembuluh darah, adenosin merupakan vasodilator, sedangkan pada jantung adenosin memiliki efek inotropik dan konotropik positif, menyebabkan denyut jantung dan konduktivitas jantung meningkat. Jadi kesimpulannya, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke. Yang kedua, kopi dapat meningkatkan tekanan darah yang disebabkan oleh kandungan kafeinnya. Yang ketiga, kopi dapat meningkatkan tekanan darah secara akut. Menurut penelitian sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.